Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Arifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan proyek kita, yaitu membuat aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat database presensinya ya. Nah, kemarin kita sudah berhasil membuat dua tabel ya, yaitu tabel karyawan dan tabel presensi. Nah, tabel karyawan ini akan kita gunakan untuk login usernya atau login karyawannya, karena di dalamnya kita sudah buatkan passwordnya ya. Nanti loginnya itu menggunakan nick dan password yang sudah kita buat nanti di tabel karyawan. Nah, tapi sebelum kita ke sana, nanti juga kita akan membuat sebuah halaman untuk administratornya. Maka dari itu kita butuh satu tabel lagi, yaitu tabel user. Nah, tabel user itu akan kita gunakan untuk login halaman administrator. Dan kita akan memanfaatkan tabel user yang sudah disediakan oleh Laravel ya. Nah, jadi silakan teman-teman buka project teman-teman semua. Kemudian di bagian environment-nya ya, di bagian environment di sini silahkan teman-teman setting untuk database-nya, konekkan ke database yang sudah tadi kita buat ya. Tadi kan kita buatnya namanya presensi GPS ya. Nah, di sini maka di settingan database di sini kita tulis presensi GPS. Untuk username-nya root dan untuk passwordnya kosong ya, karena kita belum setting password untuk MySQL-nya. Jadi biarkan seperti ini, kita setting database-nya saja, yaitu presensi GPS seperti itu. Oke, kalau sudah kita setting di presensi GPS-nya, nah sekarang kita masuk ke terminal, kemudian kita ketikkan php artisan migrate. Nah, maka si Laravel akan membuatkan beberapa tabel ya dari data migration-nya. Di antaranya itu ada, kita coba refresh ya. Refresh. Nah, di sini kan muncul ya, jadi ada beberapa tabel yang tadinya 2, sekarang muncul ada beberapa tabel, ada file job, ada migration, ada password reset, personal access token, dan ada tabel user. Nah, kita akan ambil tabel usernya saja ya. Untuk yang lainnya, untuk sementara kita tidak perlukan, jadi kita hapus saja. Migration ini kita hapus. Password reset juga kita hapus saja dulu, ya, supaya nanti teman-teman tidak bingung. Nah, kita ini juga hapus lagi ya. Nah, oke. Jadi yang ada cuman 3 tabel. Tabel karyawan, presensi, dan user. Nah, untuk tabel karyawan seperti tadi sudah saya sampaikan, itu akan digunakan untuk login user atau karyawannya, dan untuk tabel user ini akan kita gunakan untuk login administratornya. Tapi di video kali ini kita akan membuat proses login untuk si karyawannya dulu ya, sebelum nanti kita akan membuat proses login untuk administratornya. Oke ya. Nah, karena kita akan membuat login dari 2 tabel ya, yaitu tabel user dan tabel karyawan gitu. Jadi ada 2 tabel yang akan kita gunakan sebagai loginnya gitu ya. Untuk loginnya itu ada 2 tabel. Nah, maka dari itu ada beberapa yang harus kita persiapkan di project kita. Yang pertama, kita akan membuat dulu model untuk karyawannya ya. Jadi kita buat seperti ini, ketikkan perintah php artisan make model karyawan gitu ya. Seperti ini. Kita enter. Oke, di sini model karyawannya sudah created successfully, artinya sudah berhasil dibuat. Kalau kita lihat di sini di bagian app, di sini ada folder model. Nah, di sini sudah ada model karyawan seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba samakan antara si
di sini kan sudah sebenarnya defaultnya ada si model user ya. Nah, model user ini bisa digunakan di dalam out ya, yang ada di dalam Laravel. Nah, sekarang bagaimana si karyawan ini juga bisa digunakan gitu ya untuk proses authentication-nya gitu. Nah, caranya kita tinggal copy paste saja yang ada di model user. Nah, seperti ininya kita copy ke karyawan, kita samakan ya seperti ini. Kemudian di sini ininya kita rubah menjadi authenticable ya. Kemudian kita copy paste saja. Nah, kita copy paste sini, kita Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl V seperti ini ya. Kemudian untuk V labelnya tadi ini kita hapus saja bagian ini ya, bagian komennya kita hapus. Untuk V labelnya di sini kita lihat di tabel karyawan ya, nama lengkap berarti ya. Yang bisa diisi itu nama lengkap, jabatan, nick, nama lengkap, jabatan, sebentar, nomor HP ya, sama password. Berarti di sini kita tulis nick ya, nama lengkap, jabatan, nomor HP, dan password. Oke, untuk ininya samakan saja. Bagian ini kita hapus saja ya. Untuk bagian komentarnya kita hapus seperti ini. Nah, ini sebenarnya nggak perlu, tapi biarkan saja. Oke. Nah, ini sudah sama ya dengan si tabel user. Nah, langkah selanjutnya karena di sini ada dua tabel yang akan dijadikan sebagai login, maka kita harus membuat sebuah guard ya untuk membedakan mana yang loginnya menggunakan tabel karyawan, mana yang loginnya menggunakan tabel user gitu ya. Nah, caranya kita masuk ke config. Di sini ada out.php ya. Nah, di sini di bagian guardnya, di sini kita tambahkan karyawan ya, karyawan. Nah, kemudian ini untuk drivernya biarkan saja season. Untuk providernya di sini kita tulis karyawan ya. Nah, ini untuk membedakan antara guard dan provider. Di sini kita tambahkan s saja ya. Jadi karyawan seperti itu. Oke, nah kita tambahkan satu lagi untuk usernya ya. Nah, sebenarnya untuk Laravel untuk user itu sudah ada defaultnya ya. Tapi untuk agar kita bisa membedakannya, nah kita tambahkan lagi di sini untuk guard untuk user ya. Untuk user, kemudian di sininya biarkan saja. Kemudian di sini untuk providernya kita tambahkan s saja di sini, user seperti ini ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat providernya. Nah, untuk user ini sebenarnya udah ada defaultnya ya. Nah, seperti ini untuk user. Jadi kita tinggal buat untuk karyawannya ya. Untuk karyawan kita copy paste. Di sini kita ganti menjadi karyawan. Kemudian untuk drivernya ini biarkan eloquent. Kemudian untuk modelnya berarti di sini kita pilih model karyawan ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kalau ini untuk ini tidak perlu ya. Oke, cukup. Ya, jadi kita cukup di bagian outnya ini kita setting guardnya, kita tambahkan ya. Nah, karena defaultnya itu sebenarnya ke tabel user. Nah, untuk sebagai pembeda kita tambahkan lagi di sini ya untuk usernya. Kita buatkan lagi saja gitu supaya nanti bisa membedakan mana login yang menggunakan karyawan, mana login yang melalui tabel user. Seperti itu. Nah, kemudian di providernya di sini kita tinggal tambahkan saja provider untuk karyawan. Sekarang untuk tabel user itu sudah ada karena defaultnya itu memang ke user gitu ya, ke tabel user. Nah,
Cuman untuk karyawan kan belum ada ya untuk providernya. Jadi kita tambahkan di sini provider karyawan gitu. Oke, nah sekarang kita akan buat proses loginnya ya. Kita akan buat proses loginnya. Kita close dulu. Nah, sekarang kita bikin sebuah controller namanya out controller gitu ya. Kita bikin di sini menggunakan PHP Artisan make controller out controller gitu ya. Kita enter. Oke, di sini sudah berhasil untuk membuat controllernya. Seharusnya di bagian HTTP, di bagian controller harusnya sudah ada file outcontroller.php. Oke. Nah, di bagian outcontroller.php ini, di sini kita bikin bikin sebuah proses login ya. Bikin sebuah proses login, kita namakan saja functionnya proses login ya. Public function proses login gitu ya. Proses login. Oke, setelah itu Oke, setelah itu, nah di sini kan di si proses login itu kan nanti dia akan menangkap data yang dikirimkan oleh si form login ya. Ya. Nah, di sini kita buat parameter untuk menangkap si data yang dikirimkan dari si form login, yaitu menggunakan request ya. Kemudian di sini kita simpan di dalam variable request. Seperti itu. Oke, nah sebelumnya kita coba jalankan dulu ya, jalankan dulu si aplikasi atau si project kita ini menggunakan perintah PHP Artisan search. Ya. Kemudian kita copy. Kita coba jalankan di Chrome ya. Kita coba jalankan di Chrome seperti ini. Nah, oke. Nah, dia kan otomatis yang ketika kita mengakses root folder atau root project kita itu dia diarahkan ke halaman login ya. Nah, kita coba aktifkan dulu tampilan mobile view-nya. Kita gunakan ini aja, Xiaomi aja. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba buka dulu halaman ini ya. Coba dulu buka si file login.play.php-nya. Nah, kita buka ke resource, view, kemudian out login.play.php. Nah, sebelumnya di sini kita mana ya di formnya. Nah, email ini kita ganti menjadi nick aja ya. Di sini kita ganti loginnya menggunakan nick. Oke. Kemudian ini tipenya itu teks aja. Ya, tipenya teks. Kemudian name-nya. Nah, di sini kita kasih name. Name-nya itu nick. Nah, kemudian di sini untuk password. Nah, passwordnya untuk tipe password, kemudian ID password ya. Kemudian kita kasih name-nya juga password. Oke. Nah, di sini di bagian form action-nya, kita arahkan ke proses login aja ya. Proses login seperti ini. Kemudian di sini untuk metodenya, metodenya kita menggunakan metode post ya. Dan jangan lupa kita tambahkan di sini CSRF ya. Nah, seperti itu. Untuk tokennya ya. Jadi supaya bisa kita mengirimkan data ke si halaman proses login ini. Kemudian setelah itu, setelah kita setting untuk name dari setiap formnya, dari setiap form login ini ya, nick dan password. Kemudian kita juga sudah setting untuk actionnya, yaitu ke proses login. Kemudian metode yang kita gunakan ya, yaitu post. Nah, maka selanjutnya si proses login ini kita akan buatkan rootnya gitu ya. Jadi ketika si user mengakses URL ini, maka dia akan diarahkan kemana gitu ya. Jadi kita masuk dulu ke root ya. Root, mana root?
root. Nah, ini web.php. Di sini kita buatkan dulu rootnya. Root. Karena tadi metodenya post, maka di sini kita gunakan metode post. Kemudian, nah ini kita buat URL-nya proses login. Ketika user mengakses alamat ini, maka dia akan diarahkan atau dia akan mengeksekusi function apa gitu ya. Out controller class proses login. Nah, jadi ketika si user mengakses apa atau dia mengirimkan data yaitu ke URL ini proses login, maka dia data tersebut akan dikirimkan atau diproses di controller out ya, atau out controller di di function proses login atau di metode proses login gitu ya, seperti itu. Nah, di sini gitu ya, kita coba dulu tes ya, apakah sudah benar rootnya. Kita ketikkan saja di sini echo tes oke misalnya ya, seperti ini. Kemudian kita coba submit ya, coba kita refresh dulu. Nah, di sini sudah berubah menjadi nick dan password gitu ya. Nah, sekarang kita coba login ya, kita coba asal aja karena proses loginnya juga belum kita buat ya, jadi kita coba asal saja. Di sini kita cuma melakukan tes terhadap rootnya apakah sudah sesuai atau tidak gitu ya. Nah, sekarang kita coba klik login. Oke. Nah, dia sudah berhasil ya. Artinya dia sudah berhasil mengeksekusi si proses login ini gitu ya. Artinya ya root tadi sudah sesuai gitu ya. Ketika dia mengakses URL ini, proses login ini, maka dia akan menjalankan metode proses login yang ada di dalam out controller gitu ya. Nah, sekarang di proses loginnya, nah kita akan buat proses loginnya nih ya. Nah, tadi kan di sini ya di tabel karyawan itu kan passwordnya itu masih manual ya, masih terlihat ya seperti ini. Nah, harusnya kan passwordnya itu di encrypt ya. Nah, maka di sini kita akan buat dulu enkripsinya. Misalnya kita bikin password di sini variable pass sama dengan 123 ya, contoh misalnya ya. Kemudian kita bikin di sini apa ya, untuk encrypt itu hash kalau nggak salah, make dalam kurung variable pass, coba ya. Nah, salah ya. Oh, ini titiknya 2 ya. Titik 2-nya ada 2 seperti ini harusnya. Nah, di sini kita ecokan saja. Kita cetak ya. Nah, sekarang kita coba. Oke, kita harus dari loginnya dulu ya. Nah, seperti ini. Kita coba ketikkan apa saja, passwordnya bebas. Nah, kita klik login. Oke, nah di sini ada password yang sudah terenkripsi ya. Tadi si password 123-nya sudah terenkripsi seperti ini. Bentar, kita close dulu. Kita ulangi ya. Misalnya seperti ini aja. Oke, nah di sini kan udah ada password tadi yang 123 tadi itu sudah kita enkripsi menjadi atau sudah kita hash ya. Nah, kalau sudah kita hash, kita masukkan ke si tabel ini ya, tabel passwordnya seperti ini. Data to long form password. Oh iya, berarti di dalam tabel karyawan ya, untuk password ini karena kita akan menggunakan data enkripsi, berarti kita tidak bisa menggunakan 10 karakter seperti ini ya. Berarti kita gunakan teks saja lah ya. Ya, kita save. Atau misalnya kita gunakan varchar tapi panjangnya itu maksimal ya 255 aja gitu ya. Nah, sekarang kita coba masukin lagi data password yang sudah dienkripsi tadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan buat proses loginnya ya. Kita akan buat proses loginnya.
Nah, kita akan buat proses loginnya di sini. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita bikin sebuah if out guard. Nah, jadi karena yang akan kita gunakan itu adalah tabel karyawan sebagai loginnya untuk saat ini, berarti kita gunakan guard karyawan, ya. Guard karyawan attempt. Nah, di sini yang jadi apa? Yang jadi acuannya untuk login itu adalah nick dan password. Berarti di sini kita tulis nick sama dengan Faber request nick dan password sama dengan Faber request password ya. Nah, oke. Kalau berhasil berarti kita cetak echo berhasil login misalnya ya. Itu kalau enggak berhasil atau ada error, kita tulis di sini gagal login ya. Oke. Setelah itu oke. Ada yang terlupa sepertinya di bagian model karyawan ya di sini. Di sini kita definisikan dulu tabel karyawan ini dia mengarah ke tabel yang mana ya? Karena kalau defaultnya itu kalau di Laravel itu kan nama modelnya itu singular, nama tabelnya itu adalah plural, jadi jamak gitu ya. Jadi otomatis kalau misalnya kita tidak setting di sini nama tabelnya, maka otomatis tabel si karyawan ini nganggapnya itu ke tabel karyawan yang ada S-nya di dalam tabel yang ada di dalam database. Itu sedangkan di database kita itu nama tabelnya itu karyawan gitu ya, bukan karyawans. Nah, maka dari itu kita harus tambahkan di sini protected variable tabel. Kalau nggak salah ya, kita sama dengan karyawan gitu ya. Kemudian kalau nggak salah primary key-nya primary key sama dengan nick ya, maaf. Nah, jadi kita setting primary key-nya itu nick dan nama tabelnya itu ke tabel karyawan gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba login. Nah, sekarang kita coba login, misalnya kita gunakan tadi kan passwordnya nicknya itu 12345 ya, yang ada di sini 12345 dan passwordnya itu tadi 123 ya. Nah, sekarang kita coba nicknya 12345, passwordnya itu 123. Kemudian kita login. Nah, di sini berhasil login, artinya kita sudah berhasil membuat login melalui si tabel karyawan tersebut, gitu ya. Nah, untuk lebih memastikannya lagi, kita akan coba login lagi, ya. Kita akan coba login lagi menggunakan password yang salah. Nah, otomatis di sini dia gagal login. Artinya kita sudah berhasil membuat proses login melalui si tabel karyawan tadi, gitu ya. Nah, sekarang kita akan arahkan ketika dia berhasil login, maka kita akan arahkan ke dashboard ya. Redirect. Nah, perintahnya itu adalah redirect dashboard aja. Redirect ke dashboard seperti ini. Nah, sekarang setelah kita sudah buat redirectnya ke dashboard, otomatis kan si slash dashboard ini kan belum kita definisikan ya di root ya, artinya belum terbaca nih dia itu ketika dia mengakses slash dashboard ini dia mengakses halaman yang mana. Nah, ini belum terdefinisikan. Jadi kalau misalnya kita
login. Misalnya 12345 123, kemudian kita login. Nah, di sini kosong gitu ya. Kosong. Sebentar. Harusnya dia nge-redirect ke sini. Nge-redirect ke dashboard ya. Redirect. Apakah ada yang salah ya? Redirect. Oke, kita coba lagi ya. Harusnya dia langsung nge-redirect. 12345 3. Oke. Oke, sepertinya masih ada yang salah ya. Coba saya cek dulu. Redirect coba seperti ini. Intended ya. Intended. Coba kita coba lagi. 12345 123. Oke, masih salah ya. Shift salah. Kenapa redirectnya nggak jalan ya? Sebentar. Oke, redirect. Nah, oh pakai return ya, harusnya pakai return nih. Return, maaf, return, redirect, dashboard seperti ini, ya. Nah, sekarang kita coba refresh. Kita back lagi ya. Kita aktifkan dulu mobilenya. Nah, kita coba 12345, ininya 123. Kita login. Nah, kenapa dia gagal login? Sepertinya ada yang salah. Kita coba lagi. Ya, ntar kita close aja dulu bagian. Kita coba di tampilan desktop aja. 12345, passwordnya 123 ya. Oh, saya salah ngeklik tombol, harusnya dari sini ya, 123 nih. Nah, dia berhasil nge-redirect ke dashboard gitu ya. Dia berhasil nge-redirect dashboard. Oh, ternyata dashboard ini sudah kita definisikan ya sebelumnya. Nah, di sini jadi ketika dia nge-redirect ke dashboard atau ke slash dashboard, maka yang akan dia akses adalah function index yang ada di dalam controller dashboard ya, atau dashboard controller seperti itu. Ya. Nah, ini sekarang kita sudah berhasil nih. Ya, sekarang kita sudah berhasil membuat proses login untuk karyawan seperti itu. Oke, jadi di video kali ini dicukupkan sekian. Nanti kita lanjut di video berikutnya, yaitu membuat proses presensi karyawan berbasis GPS dan foto selfie. Nah, ini adalah video intinya gitu ya, atau tutorial inti dari project kita kali ini gitu. Oke, thank you for watching ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.